Penerapan motor listrik sederhana pada kumparan berarus. Kelompok 2 TPB 32. Perkenalkan, nama saya Alifa Sabrina Rabani dengan NIM 122120047. Perkenalkan, nama saya Yuda Prawira dengan NIM 122360021. Perkenalkan, nama saya Gusti Ridho Nugroho dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 122190041. Saya Jamaluddin, NIM 122190048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Abdullah dengan NIM 122490012. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Reza dengan NIM 122170042. Perkenalkan, nama saya Astrid Rahmiati dengan NIM 122120040. Teman-teman, kalian udah pernah dengar belum apa itu motor listrik? Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang apa itu motor listrik ya. Motor listrik adalah sebuah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan suatu peralatan atau mesin. Prinsip dasar kerja motor listrik adalah dengan memanfaatkan medan magnet untuk menghasilkan gaya yang mampu menggerakkan poros atau sumbu putar motor. Ada beberapa jenis motor listrik yang umum digunakan. Di antaranya adalah motor DC, yaitu arus searah, dan juga motor AC, yaitu arus bolak-balik. Latar belakang. Motor listrik sederhana pada kumparan berarus adalah salah satu bentuk motor listrik yang pertama kali ditemukan pada abad ke-19. Motor listrik bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik atau hukum Lorentz, di mana arus listrik yang mengalir melalui kumparan akan menciptakan medan magnet yang akan berinteraksi dengan medan magnet lainnya, sehingga menghasilkan putaran. Motor listrik sederhana ini banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan gerakan mekanik seperti kipas angin, mesin bor, dan sebagainya. Pengoperasian motor listrik sederhana ini bergantung pada besarnya gaya Lorentz yang dihasilkan oleh medan magnet terhadap arus listrik yang mengalir melalui kumparan pembawa arus. Semakin besar medan magnet dan jumlah lilitan pada kumparan, semakin besar pula gaya Lorentz yang dihasilkan, dan semakin kuat putaran yang dihasilkan oleh motor listrik tersebut. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Ditemukan oleh ilmuwan asal Belanda, Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Rumus gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz dengan kawat berarus listrik. F sama dengan B dikali I dikali L sin. F adalah gaya Lorentz, B kuat medan magnet, I kuat arus listrik, L panjang kawat. Rumus gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus. F sama dengan mu 0 dikali L1 kali L2 per 2VR dikali L dengan mu 0 permeabilitas vakum 4V dikali 10 pangkat min 7T. I1 sama dengan kuat arus pada kawat 1. I2 kuat arus pada kawat 2. R adalah jarak antar kawat dan L adalah panjang kawat. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah ada kawat tembaga, baterai, peniti, magnet, gunting, pulpen, tang jepit, lakban, pisau, amplas. Prosedur percobaan. Pertama,
Tali kawat dibuat dengan bentuk lingkaran atau loop sebanyak 2, 5, dan 7 lilitan. Kemudian, tempelkan peniti pada masing-masing kutub positif dan negatif baterai menggunakan selotip agar tidak lepas. Setelah itu, amplas tiap-tiap ujung loop hingga lapisan kuningnya hilang. Selanjutnya, letakkan loop kawat pada ujung peniti dan letakkan magnet di atas baterai. Loop pun akan berputar. Berikut merupakan video percobaan yang kami lakukan. Contoh penerapan motor listrik pada kehidupan sehari-hari sering kita jumpai di rumah, yaitu seperti pada blender, mixer, mesin cuci, kipas angin, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan di atas ialah: pertama, semakin banyak jumlah lilitan pada kawat tembaga, maka kumparan akan berputar semakin cepat. Jika kita lihat dalam video cuplikan percobaan di atas, pada percobaan menggunakan 2 lilitan lebih lambat dibandingkan menggunakan 7 lilitan. Yang kedua, semakin besar arus listrik yang diberikan, maka kumparan akan semakin cepat berputar. Yaitu jika kita memberikan arus listrik lebih kepada kumparan, maka kumparan tersebut akan berputar semakin cepat. Yang ketiga ialah semakin jauh jarak magnet diletakkan dari kumparan, maka putaran kawat tembaga akan semakin melambat. Jika kita lihat, tadi saya melakukan percobaan di jarak 1,5 cm, itu putarnya cepat ya. Nah, dan saya juga melakukan di jarak 3 cm, itu putarannya semakin melambat. Yang keempat ialah putaran kawat tembaga mengikuti arah letak magnet, dimana jika letak magnet yang kita berikan itu adalah salah, maka putarannya juga akan tidak berputar. Terima kasih telah menonton video percobaan penerapan motor listrik sederhana pada kumparan berarus. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.